ngumpul di hotel di Solo, saya kumpulin teman-teman. Saya didampingi sama kakak saya bilang sama Dani, sama teman-teman, bahasa Surabayanya itu rek gitu ya. Kayaknya gue mesti berhenti deh. Karena gue kecanduan. Kalian mau nggak berhenti bangsa 3-5 bulan nggak manggung? Tapi saya mau ikut rehab dulu gitu. Saya berharap anak-anak waktu itu tidak mau berhenti. Iya. Jadi saya bisa keluar. Tapi ternyata Dani memutuskan, oke, nggak usah pakai panjang-panjang, Dewa vakum. Ari Lasso silahkan berobat. Sempat sembuh, kena lagi. Demikian terus berulang-ulang. Sampai akhirnya 98 Dewa divakumkan lagi. Setelah tur panjang di 36 kota, hubungan memburuk semua, Dewa divakumkan oleh Dani. Tahun 98 tidak ada Dewa, vakum, itu reformasi. Saat itu saya jatuh miskin, bangkrut, tidak punya uang sama sekali, tidak punya rumah kontrakan lagi di Jakarta. Dan sepertinya saya tidak bisa menyandarkan diri lagi di Dewa, tapi saya juga harus sembuh. Kemudian saya menghilang dari proses rekaman Bintang 5. Saya ke Surabaya. Dan dari situlah tidak ada kontak, tidak ada segala macam. Tidak pernah juga kamu dipecat atau saya keluar, jadi mengambang aja. Tapi kemudian keluar statement bahwa Ari Lasso dipecat begini-begini. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Gitu. Tapi memang sebenarnya memang tidak pernah ada kata-kata, Ri, kamu dipecat ya. Tidak pernah. Malah ada satu cerita yang mungkin belum pernah diceritakan. Ini apa mungkin itu? Saatnya tepat. Penasaran ini. Jadi setelah Once masuk, Once masuk, tapi album itu belum dirilis. Sebenarnya Once sempat keluar dari Dewa sebelum album Bintang 5 dirilis. Suatu tengah malam, Dani menelpon saya lagi di Jakarta. Ri, aku mau ketemu, dia bilang. Oke. Dia bilang, Once keluar nih, kata dia. Karena ada ketidakcocokan dengan yang lain. Kamu mau balik lagi ke Dewa nggak? Itu belum setahun saya keluar. Ini belum ada yang tahu cerita ini. Hanya di 1 jam lebih dekat? Iya, beneran. Hanya di sini saya ceritakan. Mumpung ingat. Lalu setelah itu tanggapan Anda? Saya bilang, jangan dulu. Saya bilang, jangan sekarang. Saya ini belum sembuh total. Saya masih goyah. Udah, Dewa lanjut aja sama Once. Saya nyoba solo. Berapa lama mikirnya? Kata Dani, kan Dani ngomongnya gitu ya. Ini kisah nyata nih. Berapa lama? Ya kasih aku waktu mikir 3 tahun. Aku bilang gitu. Kelamaan lama dong. Sekali. Gitu. Udah gini aja ya. Kata Dani bilang gitu. Pokoknya kalau kamu main-main ke studio Dewa dalam 1-2 hari atau 2 minggu ini, kamu main aja ke studio. Itu tandanya kamu balik ke Dewa. Ya udah, saya makin nggak pernah main ke Dewa lagi. Gitu. Itu. Akhirnya kita menghilang, sama-sama menghilang. Tapi akhirnya nggak lama kemudian, beberapa hari kemudian, Once berhasil dirayu lagi. Dan kembali lagi bersama Dewa 19. Dan ternyata memang takdirnya yang paling indah memang seperti ini. Saya kemudian bersolo karir, Dewa juga besar dengan Once. Ya mungkin ya hikmahnya sekarang ini kita kenyam bersama-sama. Kira-kira ada hubungannya lagi nggak ya sama artikel yang berikut ini? Kita lihat bersama-sama. Ini bahaya nih. Ari Lasso lega tinggalkan Dewa 19. Ya, lega, memang lega. Betul ya? Betul. Leganya karena Dewa 19 memiliki pengganti yang juga sangat bagus. Jadi ketika Dani memperdengarkan suara Once, ini saat-saat goyah tuh ya. Dia memperdengarkan gini, Ri, Dewa 19 vokalisnya 2 aja ya. Kamu dan Once, yang mana suaranya? Saya bilang, Once yang mana sih? Diputar sama Dani. Nah, dari situ saya bilang, udah Dan. Jadi kita itu memang unik. Proses keluar itu memang unik loh. Mungkin tidak pernah dialami grup yang lain yang rata-rata berantem kan. Kita tuh discuss loh. Ya? Jadi udah sama Once aja. Karena terus terang memang ini mungkin orang pikir saya mellow gitu ya. Tapi memang saya juga tidak rela Dewa 19 itu yang saya pernah bangun juga harus hancur dengan kepergian saya. Kalau begitu untuk sekarang hubungan Ari Lasso bersama dengan Dani tentunya bersama dengan teman-teman yang lainnya seperti apa sih?
ya kembali normal menjadi sahabat.